Kembali lagi, ketemu lagi bersama saya Coach Syarif. Setelah beberapa video, sebelumnya saya bilang terima kasih ya sudah nonton, sudah ngikutin video saya di IG, di TikTok, di YouTube. Nah, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saya mau jawab. Mohon maaf sebelumnya karena nggak bisa semuanya saya jawab. Nanti ada kesempatan saya jawab lagi. Dengan video saya yang terakhir tuh ada pertanyaan begini. Kalau punya manajer baperan itu gimana sih? Ya kan? Ini ada kaitannya juga dengan kalau seumpama bosnya baperan itu seperti apa ya? Ya. Biasanya kalau contoh baperan tuh bosnya lebih sensitif ya. Baper kan artinya bawa perasaan, ya toh, lebih sensitif. Kemudian ya ada juga yang mudah sekali emosi. Terus biasanya nggak sabar. Nah, kalau kita mau ngadepin yang seperti itu berdasarkan pengalaman saya. Yang pertama, sering-sering kita update. Ya, jadi update tuh jangan lupa tuh. Kalau bos yang baperan tuh kamu sering update gitu, dia merasa wah oke, dia seneng ya. Kemudian bikin catatan-catatan kecil apa yang dia sampaikan. Terus kamu lakukan yang namanya verifikasi, konfirmasi. Bos, yang kemarin begini ya, Pak, yang ini. Oh, oke, dia senang. Oke. Terus minta approval. Ya, minta approval. Memang sih untuk beberapa level tertentu harus dapetin approval. Tapi sebelum approval by on paper, ngomong, Pak, saya akan bikin begini, what do you think, sir? Oke, ini bagus, oke Pak, on papernya saya siapin ya. Nah, itu lebih seneng dia. Biasanya bapernya berkurang. Yang terakhir yang gak kalah pentingnya begini, bekerja itu ada professional approach, ada personal approach. Nah, mungkin secara profesional kamu sudah, tapi yang secara personal belum. Lakukan personal approach. Ya, pendekatan-pendekatan secara personal tuh kadang-kadang kita tanya bagaimana kabarnya dia, apa hobinya dia, kita berbicara tentang apa yang dia sukai, selain bicara kerja. Tapi jangan kebanyakan ya, jangan kebanyakan. Karena profesionalisme juga tetap harus dijawab. Jadi kalau berkaitan dengan tips manajer yang baperan, yang tadi saya sudah sampaikan, kalau saya sih secara pribadi, ya tunjukin aja satu, your value, your kapasitas, kemampuan Anda. Tunjukin aja. Pada saat kita sudah menunjukkan hal tadi, ya mudah-mudahan dalam tanda kutip kebanyakan itu biasanya kita akan memiliki tempat yang berbeda. Lebih diperhatikan karena punya value, punya kapasitas. Ya. Selain tadi yang hal-hal tadi yang saya sampaikan supaya bos nggak terlalu baperan sama kita. Oke? Yang pertama. Terus ada juga pertanyaan, apa bedanya atasan, bos, sama leader? Nah, ini seru nih. Jadi gini, kalau bicara artinya, atasan itu berarti orang yang kedudukannya lebih tinggi dari kita. Bisa atasan langsung, lebih atas lagi, itu atasan kita semuanya. Ya. Kemudian kalau artinya leader itu bicara pemimpin. Pemimpin itu ya bisa atasan, leader kita. Ya. Terus kalau bos itu biasanya perumpamaan, ungkapan. Contoh, kita jalan-jalan nih. Terus ada yang suka nraktir kita, teman kita, dan sebagainya. Itu juga bisa kita bilang bos kok. Ya kan? Kadang-kadang begitu nggak? Ada bos yang bayarin, yang nraktir. Padahal dia selevel. Teman kita bisa kita bilang bos. Teman kantor, kita bisa bilang bos. Tapi ada juga, atasan kita bilang bos juga. Jadi itu perumpamaan. Contoh. Ungkapan. Jadi kalau kita bicara atasan, itu biasanya berkaitan dengan level dalam satu perusahaan. Ada yang supervisor, asisten manager, senior manager, head, department, assistant director, itu atasan.
struktur biasanya. Ya. Kalau bos itu perumpamaan saja. Leader, nah ini. Apakah orang ini memiliki leadership skill? Nah, apakah dia punya kapasitas sebagai seorang leader? Sebagai seorang atasan, jangan-jangan mampu nggak dia ya? Bisa nggak dia jadi atasan? Siap nggak dia jadi atasan? I don't know. Kalian yang lebih tahu. Kalian bisa lihat, oh atasan kalian itu sudah layak belum disebut sebagai seorang leader. Oke? Itu perbedaannya. Jadi atasan, leader, bos. Oke ya. Yang berikutnya ada pertanyaan, wah ini seru nih. Kita udah usaha keras, effortnya udah lebih, tapi orang lain yang diangkat. Seru ya. Tapi memang kenyataannya ada seperti itu. Saya mencoba melihat dari dua sisi. Pertama dari sisi personal. Personal itu biasanya terjadi seperti itu karena kedekatan. Jadi karena dia dekat dengan manajer, dia dekat dengan atasannya, sehingga pada saat ada kesempatan dia naik, ada posisi yang lebih tinggi, dia dapat kesempatan duluan. Padahal kita sebagai orang yang ingin juga di posisi itu, udah berusaha keras, tapi kok orang lain yang naik. Yang pertama karena kedekatan. Agree. Yang kedua, bisa juga karena kualitas. Ya toh? Tapi kalau saran saya sih yang sederhana aja. Orang tahu nggak sih kalau kita punya kualitas? Jangan-jangan kita punya kualitas tapi orang lain nggak tahu. That's why jangan sungkan-sungkan. Sampaikan, berani tampil. Supaya apa? Atasan kita tahu bahwa kita juga punya kapasitas. Sehingga pada saat dia melihat kita punya kapasitas, walaupun dia dekat dengan orang lain, tapi belum tentu kedekatan itu yang menjadi peluang utama dia naik. Tapi bisa jadi orang yang punya kualitas, seperti yang Anda bertanya itu, Anda yang punya kesempatan. Karena Anda menunjukkan performa. Ini secara profesional yang saya sampaikan. Tapi kalau sudah secara personal, orang itu dekat karena bisa naik karena dekat dengan bos. Tips saya begini. Kamu tetap lakukan secara profesional, your performance, mulai melirik. Karena saya yakin dengan Anda punya performance, dengan Anda punya value, banyak yang akan bisa menerima Anda. Oke? Jangan dilepas dulu posisinya, tapi mulai melirik. Karena saya yakin Anda pasti bisa, selama Anda punya value. Yang terakhir, bagaimana supaya lulus jadi manajer? Jawabannya sederhana. Belajarlah tentang hal-hal yang dibutuhkan sebagai seorang manajer. Pertama, belajarlah memimpin. Setiap ada kesempatan Anda bisa memimpin, mimpinlah tim Anda. Oke? Artinya memimpin, tampil. Yang kedua, tunjukin kualitas. Artinya apa yang diberikan kepada Anda, tugas yang diberikan kepada Anda, selesaikan dengan baik. On time. Kalau perlu sebelum waktunya Anda udah selesai. Tunjukin bahwa Anda bisa bekerja dengan baik. Oke? Yang ketiga, jaga integritas, profesionalisme. Kalau Anda menjaga tiga hal ini, mudah-mudahan itu membuat peluang Anda untuk naik level lebih tinggi, lebih bagus, lebih cepat, lebih berpeluang. Naik apakah langsung jadi manajer? Belum tentu. Bisa jadi dari staff, naik dulu supervisor. Supervisor baru naik asisten manajer, baru naik manajer. Tapi dengan tiga hal tadi, mudah-mudahan peluang Anda bisa lebih besar. Oke? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya jawab dari beberapa pertanyaan. Nanti saya akan buat video lagi untuk menjawab beberapa pertanyaan yang masih ada. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan video saya, baik di TikTok, Instagram, maupun di YouTube. Oke, ketemu lagi sama Coach Arif. Bye-bye. Sukses buat Anda. Thank you.